Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dari Shelang. Dan seperti biasa, seruput dulu ini gue beli Moyoyo. Waduh. Asem. Lemonade-nya asem. Waduh. Ya kita gaskan dulu dah Shelang. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang pada akhirnya dia berhasil menyingkirkan para keluarga Su yang mencoba untuk dapat menaklukkan mereka. Tapi di sini untuk si Su tua, dia pun cukup senang walaupun dia telah gagal karena dia telah melumuri pedang miliknya dengan sesuatu yang akan membuat Zhang Choi meninggal. Pikir dari orang tua itu. Karena benar saja di atas sana Zhang Choi dia pun langsung dia pun merasa kalau tubuhnya enggak baik-baik saja hingga membuat Shelang mencoba untuk dapat memeriksanya. Dan ketika Shelang melihat, dia pun tahu kalau Zhang Choi telah terkena racun bisa ular yang membuat Shelang dia meminta kepada Dumi untuk menarik mengisapnya. Dan ketika dihisap, Zhang Choi dia kaget dong karena hisapannya kuat yang membuat Zhang Choi dia malah hampir aja meninggal karena kira disedep sama Dumi. Namun di sini Shelang dia juga meminta kepada Zhang Choi kalau dia harus menutup luka dan juga mengambil beberapa jaringan yang udah rusak. Dan setelahnya kini Shelang melakukannya hingga membuat Zhang Choi agak sedikit meringis karena dia melakukannya tanpa anestesi. Waduh, sakit cuy. Dan untuk Zhang Choi dia juga tahu kalau dia lagi-lagi diselamatkan oleh Shelang, jika tidak pasti dia udah meninggal. Pikir dari dirinya, yang tentunya hal itu membuat dirinya mengucapkan terima kasihnya kepada Shelang. Benar-benar luar biasa ucap dari Zhang Choi. Tapi di sini Zhang Choi dia juga tahu kalau rencana dari Sunan udah sepenuhnya gagal. Awalnya dia ingin menjatuhkan 3 burung dengan 1 batu, tapi yang ada batunya hilang, burungnya hilang. Waduh. Justru semua keuntungan itu malah jatuh ke tangan mereka. Walaupun gak semua, tapi sebagian besar jatuh ke tangan dari Shelang dan juga kota Nuchao. Kota Nuchao lagi. Kota Beye yang membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau satu-satunya pilihan dari Sunan saat ini adalah memanfaatkan situasi ini untuk dapat menyerang kota. Tapi jika dia melakukannya terlalu terburu-buru, tentunya itu akan membuat dirinya sulit untuk dapat melakukannya, pikir dari Zhang Choi. Namun untuk Shelang dia juga tahu paling lama 3 hari pasti pasukan keluarga Su akan segera mengepung kota ini. Dan mungkin saja mereka juga akan langsung mendeklarasikan kalau mereka akan memberontak kepada kerajaan Yue. Dan mungkin aja ada 10.000 pasukan yang akan segera menyerang kota ini, ucap dari Shelang. Dan pada saat itu tentunya tekanan yang akan kau alami sangat amat tinggi, ucap dari Shelang kepada Zhang Choi yang meminta kepada Zhang Choi untuk mempertahankan kota ini dari serangan pasukan keluarga Su sebanyak 10.000. Dan untuk Zhang Choi, dia pun tahu tentang itu semua dan dia akan mempertahankan kota ini. Baiklah kalau begitu, ucap dari Shelang. Di sini Shelang dia meminta kepada Zhang Choi setidaknya dia menahan pasukan keluarga Su setidaknya 1 bulan sebelum Shelang dia kembali datang dengan pasukan bantuan. Dan Shelang akan menghancurkan seluruh pemberontak itu dari luar dan juga dalam, ucap dari Shelang. Dan sekarang aku harus pergi, ucap dari Shelang yang akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan tentunya hal itu membuat Putri Ningji dia pun bingung, kenapa Shelang loh? Kenapa dia pergi? Bukankah dia harusnya mempertahankan kota ini bersama dengan dirimu, ucap dari Ningji. Tapi untuk Zhang Choi dia mengatakan kalau Shelang dia nggak mau menunggu kalau nggak menunggu 1 bulan. Shelang dia harus melakukan tugas yang lainnya lagi. Dia akan menghancurkan keluarga Su yang ada di wilayah lainnya, yang tentunya membuat Ningji dia pun bingung dengan apa maksud dari Shelang dan juga Zhang Choi. Padahal saat ini situasi mereka cuma memiliki 4.000 pasukan dan mempertahankan kota ini selama 1 bulan itu nggak masuk akal, ucap dari Ningji. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Choi. Itu cukup sangat sulit. Tapi Shelang lebih sulit lagi karena dia hanya memiliki sekitar 200 pasukan dan dia akan menghadapi 40.000 pasukan kerajaan Qian. Dan dia harus melakukannya kurang dari 1 bulan, ucap dari Zhang Choi yang tentunya membuat Ningji dia pun kaget. Bagaimana bisa Shelang dia menaklukkan 40.000 pasukan hanya dengan 200? Apa yang akan dia lakukan, ucap dari Ningji. Dan untuk Zhang Choi dia juga nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Shelang menaklukkan 40.000 pasukan hanya dengan 200 pasukan doang, yang tentunya membuat Ningji dia pun shock. Dia nggak percaya dengan ini semua dan dia nggak percaya dengan itu semua. Tapi untuk Zhang Choi, udah, jangan Anda, aing aja kagak ngerti apa yang akan direncanakan oleh Shelang. Lagi pula saat ini mereka juga nggak punya pilihan lain karena Kaisar hanya mengirimkan diriku dan juga Shelang ke tempat ini untuk menahan pemberontakan itu. Tapi nyatanya tidak.
Xilang akan menghancurkan seluruh keluarga Su yang ada di tempat ini. Orang-orang berpikir Xiang datang ke tempat ini bersama dengan diriku. Dia sebagai asisten dan akulah sebagai pimpinannya. Tapi nyatanya akulah asistennya dan dialah pimpinan dari operasi ini. Dialah otak dari segalanya. Ucap dari Zhang Choi yang tentunya hal itu membuat Putri Ningxi dia nggak dapat terima dengan itu semua. Dia tahu kalau apa yang akan dihadapi oleh Zhang Choi dan juga Xiang sangat amat mengerikan dan dia akan melapor kepada Kaisar untuk meminta pasukan bantuan. Tapi di sini Zhang Choi dia mengatakan kalau mereka nggak punya waktu lagi dan anak panah juga telah disiapkan, ucap dari Zhang Choi. Sedangkan di sisi lainnya di keluarga Su saat ini, orang tua ini dia pun kesal, shock ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata mereka hanya bisa mengumpulkan 300.000 koin emas dari para bandit-bandit itu. Padahal jumlah emas yang ada sama dengan mereka jumlahnya banyak sekali yang tentunya membuat orang tua ini sangat amat kesal. Dan dia yakin kalau sisa-sisa itu semua pasti diambil oleh Xiang dan juga Zhang Choi. Dan dia pun benar-benar kesal karena dia telah memobilisasi 10.000 pasukan tapi cuma dapat dikit yang tentunya nggak mungkin dapat dia terima. Apalagi ketika dia mendapatkan kabar kalau sepertinya Xilang dan juga Zhang Choi mendapatkan lebih dari 1 juta koin emas yang tentunya membuat orang tua ini dia pun benar-benar shock, kaget dengan jumlah yang banyak seperti itu. Namun tiba-tiba aja dia juga kembali mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya yang melaporkan kalau saat ini Xiang telah meninggalkan kota dengan 200 pasukannya pergi menuju gerbang timur. Dari gerbang timur menuju dan hilang, pokoknya pergi dari kota hilang. Yang tentunya membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Xilang. Dia mau pergi kemana? Apakah dia akan pergi ke kerajaan Qian dan menyerangnya? Ujar dari orang tua itu. Namun mendengar itu semua membuat si botak dia akan pergi. Pergi juga yang tentunya membuat mereka pun bertanya mau kemana. Dan untuk si botak dia pun mengatakan kalau dia akan pergi menuju kerajaan Qian karena dia mendapatkan kabar Xilang pergi ke tempat itu. Mendengar hal itu tentunya membuat baiklah nggak punya pilihan lain selain membiarkan si botak itu pergi. Bahkan ternyata bukan cuma si botak, tapi master dari kerajaan Chu juga pergi. Yang sebelumnya tadi yang pernah dikalahkan oleh Pak Tua Raja Pedang, dia pergi bersama dengan si botak menuju kerajaan Qian untuk menyingkirkan Xilang dan juga yang lainnya. Dan untuk si Su Tua, dia juga harus melaporkan ini semua kepada Sunan setelah kegagalan dari mereka. Sedangkan di sisi lainnya, di negara bagian lainnya lagi yang ada di provinsi Tianbe, saat ini Kaisar telah mengumpulkan pasukan yang jumlahnya banyak betul. Dan terjadilah sebuah perselisihan walaupun nggak sampai pecah perang besar, tapi ada juga beberapa pergesekan yang membuat beberapa kerugian diterima oleh kerajaan Yue dan juga kerajaan Hu. Walaupun mereka juga belum pernah ataupun belum sampai bertempur seintens itu, sampai pecah besar gitu, belum. Namun konflik-konflik kecil itu tentunya membuat pangeran ketiga dia pun kesal dengan ini semua dan dia menantang Raja Yu untuk maju menghadapi dirinya secara langsung dan pecah perang aja langsung tanpa perlu menunggu-tunggu lebih lama lagi karena semakin lama perang tentunya biayanya semakin mahal. Dan itu membuat di sini salah satu pasukan mereka, pasukan ataupun asisten dari pangeran ketiga memberikan sebuah provokasi gilanya untuk memancing Raja Wu untuk muncul keluar dan langsung aja hadapin dah perang dah betul. Tapi ternyata untuk Raja Wu yang ini ternyata orangnya yang bernama Wuki, dia pun enggan untuk dapat melakukannya walaupun dia kesal dengan ini semua. Dia hanya ingin menggertak doang. Namun apalagi ketika dia mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau Kaisar Yue lagi-lagi menambah pasukan yang jumlahnya lebih banyak lagi yang tentunya membuat Kaisar Chu dia pun kesal dengan itu semua. Dan dia tahu kalau Raja Yue memang benar-benar gila. Dia gila dan hal itu pun juga dibenarkan oleh jenderalnya itu. Tapi di sini dia juga tahu kalau dirinya nggak bisa perang dengan Yue. Kalau dia perang sama Yue, waduh rugi. Di sini dia hanya ingin mengambil sebuah kesempatan untuk mengambil kembali beberapa provinsi yang sebelumnya telah dia serahkan kepada Yue ketika dia kalah perang di peperangan yang sebelumnya yang membuat dirinya masih menunggu momentum. Namun mendapatkan kabar kalau Kaisar Yue menambah pasukan yang lebih banyak lagi dan jika menyerang dalam kondisi yang seperti itu akan membuat mereka rugi besar, membuat Raja Wu dia meminta kepada jenderalnya untuk memanggil pasukan tambahan walaupun saat ini mereka nggak punya. Tapi di sini Kaisar Wu dia pun mengatakan ambil aja yang ada di beberapa tempat lainnya, bawa ke sini dah. Bawa sekitar 40.000 lagi, bawalah ke tempat ini, ucap dari Kaisar Wu. Namun di sini Kaisar Wu dia pun lagi-lagi mendapatkan kunjungan dari bawahannya yang melaporkan kalau ternyata Qiu Hao telah resmi menjadi bagian dari mereka. Yang tentunya membuat Kaisar Wu dia pun sungguh sangat senang karena itu akan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengambil wilayah timur, area laut yang tentunya membuatnya sungguh sangat senang dan dia langsung memerintahkan pasukannya untuk tarik mundur sejenak
dan membaginya sekitar 20.000 pasukan akan dipindahkan ke kota Tianfeng untuk bersiap menyerang kota Nuzhou. Ujar dari orang ini yang ingin mengambil kota Nuzhou untuk menguasai wilayah perdagangan, wilayah maritim. Dan benar saja, kini 20.000 pasukan kerajaan Wu mereka pun tarik mundur dan langsung naik kapal pergi menuju tempat di mana kota Tianfeng berada. Kota yang sebelahan dengan kota Nuzhou, tempat patriark keluarga Jin berada. Apalagi juga mendapatkan kabar kalau patriark udah meninggal. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya untuk kaisar, dia pun masih berpikir strategi apa yang harus dia lakukan. Apakah dia benar-benar akan menyerang perang atau gimana? Dia masih menunggu momentum. Apalagi ketika Qasim tua datang bertanya apakah mereka akan menyerang. Enggak, belum dulu, ujar dari kaisar, karena dia harus menunggu momentum yang tepat untuk dapat melakukannya. Namun di sini kaisar tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya yang mengatakan kalau ada sebuah berita dari kota Beiye yang tentunya membuat kaisar ketika dia membacanya dia pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata Shelang dan juga Zhang Choi mereka benar-benar membuat sebuah keributan besar. Dan dia juga bertanya berapa banyak yang telah dihancurkan oleh Shelang. Dan itu akan membuat Shelang dia benar-benar gila. Dia benar-benar menguasai kota Beiye. Dia benar-benar gila. Dan itu akan membuat reputasi dari Shelang yang telah melakukan aksi gila seperti itu akan membuat reputasinya hancur. Tapi itu akan meningkatkan reputasi milikku, ucap dari kaisar. Dan itu membuat kaisar akan mengeluarkan sebuah dekret untuk menghukum Shelang dicambuk. Dan itu akan membuat rakyat memiliki respek kepada kaisar karena Shelang telah dihukum. Walaupun Shelang memang adalah walaupun Shelang menjalankan tugas dari dirinya. Waduh. Namun mendengar itu semua tentunya membuat Qasim tua ini dia juga kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata Shelang berhasil menguasai kota yang dimiliki oleh keluarga Su. Gila, ucap dari Qasim tua itu. Namun di sini melihat ekspresi yang diberikan oleh Qasim membuat kaisar dia pun tahu kalau Qasim ini mencoba untuk dapat memuji Shelang. Aduh. Kau terus memujinya, terus-terusan aja kau memujinya. Hukum Shelang, ucap dari kaisar tua. Dan untuk Qasim tentunya dia ya akan melakukannya juga. Dan itu membuat kaisar dia sangat senang karena itu akan membuat reputasinya juga akan naik. Dan dia juga tahu kalau sepertinya Sunan dia udah gak sabar lagi untuk bergabung dengan kerajaan Qian untuk segera pertempuran. Ucap dari kaisar yang memang udah tahu juga. Dan di sini kaisar dia pun sungguh sangat senang karena pemberontakan sepertinya keluarga Su akan tertahan setelah apa yang dilakukan oleh Shelang seperti itu. Dengan begitu maka akan membuat dirinya memiliki sedikit waktu menahan keluarga Su dan juga Qian. Dan dia akan fokus untuk menyelesaikan konflik-konflik yang lainnya dulu. Dan itu membuat kaisar dia pun cukup senang dengan semua para jenderal-jenderal yang dia miliki yang memang sangat amat kuat, hebat dan juga bertanggung jawab. Hingga membuat kaisar dia memuji karena dia memiliki Bian Shao, Zhang Yao, Yan Chua, Zhu Ho dan juga Zhang Choi yang merupakan pahlawan-pahlawan kekaisaran ini. Mereka semua para jenderal yang sangat amat cerdas dan mereka semua bekerja untuk kekaisaran Yue. Dan mungkin saja si ular kecil itu juga bisa masuk menjadi salah satu pahlawan negara, yaitu Shelang kecil, ucap dari kaisar yang mulai mengakui kehebatan dari Shelang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di tempat Sunan berada, saat ini Sunan dia pun mendapatkan kabar kalau mereka telah gagal, yang tentunya membuat Sunan dia pun benar-benar sakit kepala karena dia udah 2 kali kalah dari Shelang, yang tentunya membuatnya kesal. Apalagi dia juga kehilangan uang yang sangat amat banyak dan itu tentunya membuat Sunan sakit palanya, migrain. Waduh. Dan dia juga mendapatkan usul dari bawahannya apakah mereka harus melakukan sebuah penyerangan sekarang. Tapi untuk Sunan dia nggak tahu apakah dia harus melakukannya ataupun tidak. Karena jika dia melakukannya sekarang, bukankah itu terlalu terburu-buru? Yang membuat Sunan dia pun berpikir apakah dia harus memulai pemberontakannya sekarang. Dan jika aku membentuk pasukanku dan menyalakan sumbu pertempuran, negara Yue tentunya akan runtuh. Tapi apakah Qian? Ya, di sini Sunan dia pun masih menunggu kerajaan Qian. Ketika kerajaan Qian telah menyatu, barulah dia bisa menyerang bersama dengan kerajaan Qian. Tapi dia mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini pasukan kerajaan Qian berjumlah 40.000 dan mereka saat ini mencoba untuk dapat menaklukkan satu posisi lainnya lagi, yaitu yang dimiliki oleh Putri Aruna. Dan jika pasukan Putri Aruna telah ditundukkan, tentunya barulah mereka akan turun ke wilayah timur. Mereka akan bergerak ke wilayah timur bersama bergabung dengan pasukan keluarga Su menyerang kerajaan Yue. Yang membuat Sunan dia pun mengatakan,
Jika dihitung-hitung mereka akan datang paling tidak setengah bulan lagi. Dan setelah datang maka kita akan bergabung dengan mereka menyerang kerajaan Yue. Ucap dari Sunan. Dan Sunan dia juga tahu kalau saat ini Yue benar-benar sangat amat kacau karena dia saat ini diserang dari berbagai macam sisi. Apalagi saat ini dia juga tahu kalau kerajaan kerajaan Wu maksudnya mereka akan mulai memutar dan mereka akan mengambil pulau Leizhou. Dan dia juga tahu kalau Kaisar Wu mengincar perdagangan wilayah timur dan itu akan membuat dirinya wilayah timur akan semakin panas yang tentunya akan membuat kekaisaran Yue semakin kacau balau. Dan itu membuat Sunan dia pun tahu kalau sepertinya keributan besar akan segera terjadi dan keributan yang akan diberikan oleh keluarga Su tentunya akan menguntungkan juga para kerajaan-kerajaan lainnya pula untuk mengambil beberapa provinsi yang dimiliki oleh kerajaan Yue. Dan itu membuat Sunan dia masih menunggu kabar. Dia nggak akan menyerang sebelum orang-orang itu mulai pergerakannya juga. Dia nggak akan mulai memberontak sebelum kerajaan-kerajaan lainnya memulai membuka front baru. Dan jika itu telah terjadi barulah kerajaan Su ataupun keluarga Su akan melakukan sebuah penyerangan. Katakan kirimkan utusan kepada kekaisaran Zhou bahwa aku akan bergerak saat pasukan kerajaan Zhou mulai bergerak. Ucap dari Sunan. Dan beberapa saat kemudian, kini pasukan keluarga Su mereka mulai bergerak mencoba untuk dapat menaklukkan kota Beiye. Dengan sebuah rumor di luar sana mengatakan kalau kota Beiye telah jatuh ke dalam para bandit hingga membuat Zhang Choi yang merupakan tuan kota mereka meminta bantuan dari keluarga Su untuk menaklukkan para bandit yang ada di sekitaran tempat itu. Hingga membuat pasukan keluarga Su mereka akan datang mencoba untuk dapat menghentikan para bandit-bandit itu. Dan itu adalah sebuah rumor dan juga sebuah berita yang disebarkan oleh keluarga Su agar reputasi keluarga Su enggak hancur di mata publik. Dan apakah penyerangan akan segera terjadi akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy. Udah berapa nih? Udah 16 menit lebih nih. Udah 17 menit. Waduh. Udah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa. Bye. Besok lagi. Thank you.